Udah baca belum? Halo guys, udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu. Hari ini kita akan membahas sebuah komik ya yang fenomenal sekali. Komik ini berdasarkan kisah nyata ya. Kisah nyata perjuangan seorang gadis dari menghadapi penyakit langka, yang mana mungkin teman-teman juga sudah tidak asing. Komik ini berjudul One Liter of Tears ya. Ini merupakan karya dari Kita Sensei dan merupakan cerita dari Kito Aya. Jadi Kito Aya ini adalah sosok gadis yang menginspirasi sehingga terciptanya karya ini ya, yang mana ini diterbitkan di Indonesia oleh Alex Media Komputindo pada tahun 2008. Sedangkan di Jepang sendiri ini berjudul aslinya adalah Ichiritoru no Namida ya, yang diterbitkan pada tahun 2005. Jadi komik ini diadaptasi berdasarkan kisah nyata ya dari diari seorang gadis berumur 15 tahun ya di Jepang sana yang bernama Kito Aya, yang mana si Aya ini mengidap sebuah penyakit langka yang bernama Spinocerebellar Atraxia atau Spinocerebellar Degeneration atau SCA, dan penyakit ini belum ada obatnya. Jadi penyakit SCA ini timbul karena sel-sel syaraf pada otak kecil, batang otak, dan sumsum tulang belakang yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan bergerak dengan tangkas dan lincah berubah hingga akhirnya menghilang. Sedikit demi sedikit, penderita menjadi tidak dapat berdiri maupun berjalan, tidak dapat menggerakkan tangan, dan tidak dapat berbicara lancar, dan akhirnya hanya bisa berbaring. Jadi penyakit inilah yang dihadapi oleh Kito Aya ya, yang pada saat itu masih berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP menuju ke SMA, yang artinya dia masih remaja, yang mana seharusnya pada usia 15 tahun itu ya, masa-masa SMP, SMA, si Aya ini seharusnya bisa menikmati masa-masa remajanya seperti gadis-gadis seusianya, melakukan hal-hal baru, mengeksplor hal-hal baru. Tapi di usia tersebut si Aya ini harus menghadapi penyakit langka yang bernama ICE tadi. Jadi secara tidak langsung penyakit langka ini membuat tubuh si penderitanya itu menjadi lumpuh. Tapi tidak langsung lumpuh, jadi lumpuhnya itu bertahap ya. Yang mana awalnya tadinya si Aya ini sehat-sehat saja ya. Jadi dari kecil hingga dia SMP itu tidak ada masalah dalam tubuhnya. Dia seperti anak remaja pada umumnya, ceria dan pintar. Barulah setelah divonis dokter ya bahwa si Aya ini mengidap penyakit SCA ini, perlahan-lahan tubuh si Aya ini mengalami berbagai macam kerusakan fungsi motorik ya. Dan mungkin teman-teman bisa membayangkan gitu bagaimana hancurnya dan depresinya si Aya ini ketika dia divonis penyakit SCA ini ya. Dan ini merupakan kisah yang sangat menyedihkan sekali dan haru biru sekali. Jadi si ceritanya ini berdasarkan buku diari yang ditulis si Aya ya. Jadi si Aya itu selama dia mengidap penyakit SCA ini, dia disarankan oleh dokter yang menanganinya agar Aya ini menuliskan kondisi yang dialaminya setiap hari ke dalam diari. Jadi si dokter bisa mengobservasi dan mengetahui kondisi si Aya melalui diari yang ditulisnya itu. Nah, diarinya itu dulu juga pernah dicetak ya gitu. Aku nggak tahu apakah di Indonesia sudah pernah terbit atau belum. Tapi dulu selain komik dan diarinya yang pernah diterbitkan, kisah si Aya ini pernah diadaptasi ke dalam berbagai media. Salah satunya dulu pernah dibuat filmnya ya, One Liter of Tears ini pada tahun 2004, dan ada drama seriesnya pada tahun 2005. Dan ini sedih banget, terutama yang drama seriesnya ya, yang tahun 2005 itu. Aku rekomendasikan teman-teman yang ingin tahu kisah Aya lebih detail lagi, lebih dalam lagi, aku sarankan untuk nonton dramanya gitu. Drama TV seriesnya ini dulu pernah tayang ya di Indonesia, tepatnya di Indosiar ya pada tahun, kalau nggak salah aku di tahun 2007 atau 2006 ya. Waktu itu aku masih kelas 3 SMP, aku ingat banget dulu itu. Setiap sore nonton One Liter of Tears, dan ini merupakan drama Jepang pertama yang berhasil membuat aku menangis karena benar-benar menyayat hati sekali, benar-benar memilukan sekali, dan benar-benar apa ya,
menginspirasi sekali ya kisah perjuangan si Kito Aya ini dalam menghadapi penyakitnya itu gitu. Dan aku semakin merasa relatable aja dengan si Aya gitu, karena ketika aku pertama kali nonton One Liter of Tears itu ya di tahun 2005 atau 2006 itu, aku seusia dengan si Aya ketika dia mengidap penyakit SCA ini. Jadi sama-sama sekitaran usia 14-15 tahun, dan aku hanya bisa membayangkan ya bagaimana lika-liku kehidupan Aya ya yang begitu tegar dalam menghadapi penyakit ini. Dan dari si Aya ini dulunya di Jepang diterbitkan pada tahun 1986 ya, 2 tahun sebelum kematian dari si Aya di tahun 1988. Jadi si Aya ini dari usia 15 tahun ketika pertama kali divonis mengidap penyakit SCA ini sampai dia usia 25 tahun. Jadi selama 10 tahun si Aya ini berjuang keras untuk bisa melawan penyakit ini, tapi karena penyakit ini sangat langka dan masih belum ada obatnya ya, yang bisa dilakukan hanyalah perawatan untuk memperlambat proses penyakitnya, hingga akhirnya pada tahun 1988 itu si Kito Aya menghembuskan nafas terakhirnya gitu. Dan Kito Aya ini merupakan anak sulung ya dari 5 bersaudara. Jadi dia punya 4 adik. Kalau di komiknya itu diceritakan dia punya 3 adik. Kalau di film dia punya 4 atau 3, aku lupa. Dan untuk komik ini sendiri tidak terlalu dalam ya menceritakan kisah dari Kito Aya ini ya, karena mungkin komiknya ini jenisnya adalah one shot ya, yang mana space-nya terbatas. Dan di One Liter of Tears versi komik one shot ini hanya menceritakan secara garis besar ya dari kisah kehidupan si Aya itu. Jadi kalau saran aku untuk teman-teman, sekali lagi aku sarankan untuk nonton drama TV seriesnya ya, yang di tahun 2005 itu, karena di drama itu diceritakan lebih dalam lagi tentang kisah si Aya ini dan konflik-konflik yang dihadapinya. Walaupun ada beberapa dramatisasi ya dan penambahan-penambahan cerita dalam si TV series ini, tapi itu malah membuat ceritanya semakin haru biru dan tersampaikan banget ya untuk aku pribadi. Sampai-sampai aku dulu tuh nangis banget nonton dramanya. Dramanya itu diperankan oleh artis terkenal Jepang ya, mungkin teman-teman juga sudah tidak asing, Erika Sawajiri yang memerankan Kito Aya, sedangkan untuk tokoh prianya diperankan oleh Yo Nishikido. Itu adalah kalau nggak salah member boy band AP gitu, aku lupa nama boy bandnya. Dan dulu One Liter of Tears ini dulu pernah juga ya dibikin sinetronnya oleh Indonesia ya dengan judul Catatan Harian Naila pada tahun 2007 deh kalau nggak salah. Dan sinetron ini lumayan kontroversi juga ya, karena dulu banyak fans yang bilang bahwa sinetron ini tidak resmi. Padahal dulu aku suka banget dengan Catatan Harian Naila itu ya. Secara objektif ceritanya bagus banget, actingnya bagus banget, dan ini semakin membuat para fans One Liter of Tears naik pitam gitu, karena sinetron ini menyatakan bahwa ini adalah kisah fiktif belaka. Padahal jelas-jelas sinetron itu percis banget ceritanya dengan One Liter of Tears, yang mana itu adalah kisah nyata perjuangan seorang gadis dalam menghadapi penyakit langka gitu. Dan pada saat itu forum-forum di internet heboh banget karena sinetron ini. Tapi ya pada tahun 2000-an itu memang lagi musim ya sinetron-sinetron Indonesia, FTV Indonesia kayak ngejiplak gitu karya-karya dari Jepang sana, dari Jepang, dari Taiwan, dari Korea. Gak tahu kenapa aku sampai hafal tuh lagunya opening Catatan Harian Naila ya. Dan juga lagu-lagu dari drama TV seriesnya One Liter of Tears ya, itu juga menambah kesedihan ya dari cerita One Liter of Tears itu. Apalagi di dramanya itu juga ditampilkan footage ya, foto-foto ketika si Aya semasa hidup, ketika dia masih sekolah dengan teman-temannya dan keluarganya gitu. Jadi aduh mewek banget lah ya itu cerita One Liter of Tears itu, best lah itu, juara banget. Dan untuk komiknya sendiri ini sangat simple ya sebenarnya gitu, dan tidak terlalu banyak detail. Dan kita Sensei selaku ilustrator dari komik One Liter of Tears ini, dulu karyanya juga pernah terbit di Indonesia, judulnya kalau nggak salah aku To Be Continued Tomorrow ya. Itu kayak short stories gitu. Jadi seperti apa sih kisah perjuangan si Aya ini dalam menghadapi penyakit langka ini? Yuk kita lihat yuk. Ya, inilah penampakan dari One Liter of Tears ya, karya dari Kito Aya dan kita. Ini based on true story ya, kisah nyata yang diterbitkan oleh Alex Media Komputindo ya. Kita lihat tahun terbitnya. Di sini judul aslinya adalah Ichi Little no Namida ya. Pada tahun 2005 Oregen Tosha Comic, dan di Indonesia One Liter of Tears ini diterbitkan pada tahun 2008 ya.
Dan One Liter of Tears ini seperti yang aku ceritakan tadi di awal ya, kita baca dari sinopsis saja ya. Jadi ceritanya itu berkisah tentang kisah nyata ya, seorang gadis dalam menghadapi penyakit langka ya. Ayah, gadis berusia 15 tahun yang sangat suka membaca, tinggal bersama 3 adik dan ayah ibunya. Kehidupan ayah yang damai runtuh ketika dokter mendiagnosanya berpenyakit spinocerebellar degeneration, penyakit bawaan dikarenakan sel-sel saraf pada otak kecil, batang otak dan sumsum tulang belakang yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan tubuh dan gerak berubah hingga akhirnya menghilang, mengakibatkan ayah sedikit demi sedikit kehilangan kendali gerak atas tubuhnya. Dengan tetap terus menaruh harapan penyakitnya dapat disembuhkan, ayah menuliskan setiap hari yang dilaluinya dan dirasakan tubuhnya dalam sebuah catatan harian. Kisah nyata dari catatan seorang gadis belia yang memberitahukan kita tentang arti menghargai kehidupan gitu. Jadi seperti itu gambaran secara umum ya cerita dari One Liter of Tears ini ya. Jadi si ayah ini waktu itu dia masih SMP, mau berangkat sekolah, tiba-tiba saja kayak badannya itu selama beberapa hari itu sering kayak terhuyung-huyung gitu ya, dan itu mulai disadari oleh orang tuanya dan adik-adiknya gitu, sampai suatu hari ayah ini terjatuh, dan ketika dia terjatuh dagunya itu terhempas ke tanah yang mengakibatkan dia cedera gitu. Padahal normalnya kalau orang terjatuh ya gitu, tersandung sesuatu, pasti tangan kita ini akan refleks untuk menahan di depan. Tapi karena waktu itu si ayah masih belum tahu kalau dia punya penyakit SCA ini, itu adalah salah satu pengaruh dari penyakit itu ya gitu. Jadi refleks tubuhnya mulai berkurang, makanya itu dagunya itu langsung terhempas ke tanah gitu dan berdarah. Nah dari sinilah nantinya si ibu ayah menganjurkan kepada ayah, yuk nak kita bawa yuk, kita cek ke dokter yuk, ada apa sih dengan ayah kok selama semingguan ini kayak jalannya terhuyung-huyung gitu dan sampai cedera seperti itu. Lalu si ayah ini pun melakukan medical check up ya, dicek seluruh tubuhnya. Dan ketika hasilnya keluar, sang ibu ya waktu itu bertemu dengan dokter, hancur banget ya, hancur berkeping-keping. Kalian bisa membayangkan seorang ibu yang sayang kepada anaknya, tiba-tiba aja si anaknya itu mendapatkan sebuah penyakit langka, betapa syoknya ibu ayah dan ayahnya ya. Tapi waktu di awal-awal si ibunya ini tidak memberitahukan hal tersebut ke si ayah, jadi kayak seperti disembunyikan gitu, takut mungkin mental si ayah bakalan down gitu. Tapi singkat cerita nanti si ayah ini akan tahu juga ya kalau dia itu akhirnya punya penyakit yang bernama SCA ini. Dan kalau di komik diceritakan itu masa ketika ayah SMP menuju SMA ya. Jadi kan dia tervonis itu ketika di kelas 3 SMP ya. Dan bagaimana apa ya kehidupan dia di sekolah ketika awal-awal dia terkena penyakit itu, dan teman-temannya di kelas itu kayak sering ngebantu si ayah ya gitu. Tapi lama-kelamaan si ayah ini nanti akan merasa membebani teman-temannya ya, dan pada akhirnya nanti si ayah ini diberi pilihan, ayah akan bersekolah di sekolah umum atau pindah ke sekolah luar biasa. Dan ceritanya nanti disinilah ya mulai berkembang ya. Kalau di dramanya itu ada disisipkan kisah percintaan juga ya gitu, tapi kalau di aslinya nggak ada ya, karena kalau di drama ya perlu dramatisasi lah ya gitu istilahnya. Dan sedih banget ya gitu One Liter of Tears ini. Dan selain sedih, ini juga apa ya, semangat ayah untuk tetap sembuh itu kayak bisa memotivasi kita ya gitu, bahwa hidup ini sebenarnya indah dan hidup ini sebenarnya berarti. Mungkin banyak orang-orang yang ingin berada di posisi kamu sekarang, tapi mungkin kamu kurang bersyukur saja. Pokoknya One Liter of Tears ini the best lah ya gitu. Aku nggak tahu apakah komik ini sudah langka atau tidak ya. Dan aku juga mau liatin ke belakang. Di komik ini ada Emma ya. Ini adalah komik Emma karya dari siapa ya namanya, aku lupa. Aku suka banget dengan si sensei ini. Art style-nya dia juga yang bikin Bridge of Story of Bridge atau Bridge of Story atau Stories Bridge. Aku lupa judulnya. Emma ini ada anime ya dulu 2 season. Aku suka dengan Emma ini. Terus ada Sense Chronicle. Ini sensei aku suka juga. Ini aku juga mau ngoleksi rencana dari zaman dulu. Ini ada live actionnya dulu ya, Sense Chronicle. Terus ada Dear Mind. Aku nggak pernah baca, tapi aku sering banget ngeliat ini dulu di rental, Dear Mind. Terus ada Shrine of the Morning Mist. Nah ini aku nanti kapan-kapan aku bakalan cerita tentang komik ini, karena ada history aku dengan si komik ini. Ini terbit waktu aku SMP, aku inget banget dulu itu. Ada anime juga. Terus ada kecintaan kita ya, Yotsubato ya, menerima penghargaan Excellent Award for Manga tahun 2006 di Jepang. Dan terakhir ada Leave It to Alice ya, ini Arai Kyoko Sensei. Kalau nggak salah ini sensei yang bikin
dokterin nggak sih, aku rada lupa. Aku rada lupa. Ya itu dia review singkat tentang One Liter of Tears ya. Ini adalah salah satu komik yang aku rekomendasikan, dan ini juga lumayan bagus dan kisahnya menyentuh hati banget ya. Thanks for watching. Udah baca belum? Kalau belum baca, baca dulu.